Dandim 1715, Yahukimo Letkol Johannes Victorianus Tetol dan 3 anggotanya menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, bahkan satu prajurit bernama Pratu Lukas Warekba gugur. KKB menyerang Letkol Johannes dan prajurit TNI lainnya di KM 4 Jalan Paradiso Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Benar, KKB menyerang prajurit Kodim 1715, Yahukimo. Kejadian itu mengakibatkan satu orang gugur, ujar Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Herman Taryaman kepada wartawan, Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023. Dirangkum Detikcom, Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023, berikut fakta-fakta dan Dandim Yahukimo Letkol Johannes Victorianus Tetol ditembak KKB hingga satu prajurit gugur. 1. Kontak tembak lebih 1 jam. Kolonel Herman mengatakan saat KKB menyerang prajurit Kodim 1715, Yahukimo terjadi kontak tembak di distrik DKI. Diperkirakan kontak tembak lebih dari 1 jam. Sampai dengan pukul 16.20 waktu Indonesia Timur, gerombolan KKB masih melakukan penembakan sehingga terjadi kontak tembak, ujarnya. Kontak tembak tersebut menyebabkan satu prajurit atas nama Pratu Lukas Warekba gugur. Sementara 3 lainnya mengalami luka tembak. Prajurit yang gugur atas nama Pratu LW, kata Herman. 2. Letkol Johannes turut tertembak. Kolonel Herman membenarkan bahwa Dandim 1715, Yahukimo Letkol Johannes Victorianus Tetol turut menjadi korban penembakan KKB. Selain Letkol Johannes, 2 prajurit lainnya juga mengalami luka tembak. Setelah kembali kami lakukan pengecekan, selain satu prajurit kita gugur, Dandim dan 2 prajuritnya terluka tembak, ungkap Kolonel Herman kepada Detikcom, Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Namun Herman tidak membeberkan detail luka tembak yang dialami Letkol Johannes dan 2 anggotanya. Dia menegaskan bahwa Letkol Johannes dan 2 prajurit yang tertembak dalam keadaan sadar. Pratu NS dan Sertu RS dan Dandim Letkol Infanteri JV Tetol yang terluka tembak dalam keadaan sadar dan kini dirawat di RSUD DKI Yahukimo, katanya. Mohon doanya agar para korban penembakan dapat segera ditangani dan sehat serta dapat kembali bertugas mengemban tugas negara, lanjut Herman. 3. Letkol Johannes dievakuasi ke Jayapura. Letkol Johannes dan prajurit yang menjadi korban penembakan KKB di distrik DKI Yahukimo dievakuasi ke kota Jayapura, Papua. Mereka kini dirawat di RS Martin Inde, Jayapura. Ia sudah dievakuasi, kata Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Muhammad Saleh Mustafa ketika dikonfirmasi Detikcom, Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Pantauan Detikcom, TNI yang melakukan evakuasi tiba di RS Martin Inde sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Terpantau mobil polisi militer mengawal 6 mobil ambulans yang diikuti beberapa mobil pejabat utama Kodam 17 Cendrawasih. Di sekitar rumah sakit, awak media tak diperbolehkan untuk mengabadikan momen Letkol Johannes dan anggotanya dievakuasi. Terlihat para prajurit TNI menjaga pintu masuk rumah sakit dan mengawal arus lalu lintas. 4. Polisi temukan panah selongsong peluru. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di lokasi penembakan Dandim 1715, Yahukimo Letkol Johannes Victorianus Tetol di Yahukimo. Sejumlah barang bukti ditemukan di lokasi mulai dari panah hingga selongsong peluru. Olah TKP ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, saksi atau korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo kepada wartawan, Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Beni mengatakan saat olah TKP pihaknya menemukan bercak darah diduga berasal dari anggota KKB yang terluka. Selain itu, pihaknya juga menemukan sejumlah panah, senjata tajam hingga selongsong peluru.
Beberapa barang bukti yang ditemukan antara lain bercak darah yang diduga darah dari KKB yang lari menuju hutan, sejumlah panah dan senjata tajam, sejumlah selongsong peluru, 2 unit motor, 1 buah baju loreng bintang kejora, dan sejumlah tas noken yang berlambang bintang kejora, terangnya. Personil telah mengamankan sejumlah barang bukti yang selanjutnya dibawa ke Mapolres Yahukimo guna kepentingan penyelidikan lanjutnya. 5. Bupati minta warga tenang. Sementara itu Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli meminta masyarakat tetap tenang usai KKB menembak prajurit TNI hingga 1 di antaranya gugur. Ia juga meminta aparat meningkatkan kewaspadaan. Dan kami sampaikan agar masyarakat tetap tenang dan anggota juga hati-hati karena ancaman ini sudah semakin serius, ujar Didimus ketika dikonfirmasi Detikcom Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Didimus mengaku kaget dengan penyerangan yang dilakukan KKB terhadap anggota Kodim 1715 Yahukimo. Apalagi peristiwa tembak-menembak antara KKB dan TNI itu terjadi di dekat kota Dekai. Dan mendengar kabar ini saya kaget dan sedih. Apalagi ini bukan di hutan lagi tetapi sudah dekat dengan kota Dekai. Sehingga ancaman sudah terlihat nyata. Makanya untuk anggota yang bertugas kami minta hati-hati dalam melaksanakan tugas, ujarnya.